Kali ini aku mau baca Alkitab. Opening dulu guys. Welcome to Mikaela Tabiti Osat. Itu opening baru aku ya, nggak usah komplain. Oke, ini aku udah imamat. Cepetkan banget. Pertama kita ayat 1 sampai ayat berapa? 36. Oke, let's go. Secara cepat. Tuhan berfirman kepada Musa. BP ayat itu ayat 1 itu aku baca duluan BP ayat. Dia judul pentahbisan Harun dan anak-anaknya itu. Kita baca ulang ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 2. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian minyak urapan dan lembu, jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Sekarang ayat 3 kita scroll. Nih ayat 3 ya. Pendek sekali. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu. Kalian udah tahu lah ya kalau ini Alkitab canggih, karena aku kan udah pernah baca ngevlogkan subuh-subuh itu waktu aku masih kejadian itu Juli kalau nggak salah itu. Juli 2023. Itu aku masih di kejadian 7. Nah sekarang aku udah imamat 3. Imamat 7 sama juga ya imamat 7. Jadi kan masih ingat kan bisa kasih warna, bisa kasih menyala gitulah. Oke, let's go, kita baca aja. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Ntar dulu situ. Tunggu ya sebentar guys. Oke, kita baca ulang. Kita baca lagi ayat 3. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Baru ayat 4, scroll lagi seperti scroll TikTok. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Ayat 5. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ayat 6. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air sesudahnya. Ayat 7. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepada diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatnya sabuk baju efod, dan diikatnya sabuk itu kepadanya. Wow, sangat banyak banget aksesorisnya ya guys. Ayat 8. Sebentar, saya punya mama kok ketawa-ketawa ngakak dari tadi ya. Oke, let's go, lanjut. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya. Seperti saya bilang tadi, banyak sekali ya aksesorisnya. Dan di bubunya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Saya akan menepati janji kalau saya bakalan sampai 30 berapa? Oke, begitulah.
Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni zaman yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 10. Padahal ini aku tahan aja, padahal ini mulutku udah capek dari tadi ya. Baca ayat 10. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Oke, udah ayat 11, aku pause aja supaya cepet. Nah, ini aku baca secara cepat, jadi aku udah ayat baca, lihat sendiri lah ya angkanya. Ini guys, 14 berarti 14. Let's go, lanjut. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Ayat 15. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil kemudian dengan jarinya dibubunyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskan mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Udah ayat 16. Sebentar lagi aku baca aja supaya cepet ya. Nah, ini sekarang aku udah 19, yaitu 19. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya sepada mezbah sekelilingnya. Ayat 20 aku baca sampai 28 ya. Aduh guys, udah kelamaan aku baca sampai 28, jadi aku video ke ayat 27. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah itu, yaitu di atas korban bakaran itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan bagi, itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tunggu ya guys, ayat 30. Sebentar aja baru aku baca ayat 30. Maafkan aku guys, karena aku itu ada minum susu, jadi aku pause. Mari kita baca ayat 30. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun ke pakaian dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Hai guys, udah 31 nih ayatnya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah haruslah kamu memakannya, dan dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan tabisan seperti yang telah kuperintahkan. Dengan berkata Harun, anak-anaknya harus memakannya
Oke guys, sebentar aku mau minum susunya dulu guys. Oke, kita baca 32. Dan apa yang tinggalkan dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Tiga guys, oh my god, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Namanya seperti 34. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kepada Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Oh my god, 35 udah dekat-dekat. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajiban terhadap Tuhan dan dengan setia supaya jangan kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepada maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke guys, thanks for watching. Aku baca sampai 36 guys dari ayat 1. Oke guys, thanks for watching. Dadah.